Anda kembali di Cover Both Sides. Pemirsa, saya ke Bang Maman lagi. Ini sepertinya masih butuh penegasan, Bang. Kalau kemudian pemerintah mau mendorong anak muda jadi wirausaha, pemerintah ini memindahkan tanggung jawab kepada anak muda atau gimana, Bang? Enggak. Begini, tanggung jawab anak muda itu hanya satu, perkuat dan pertahankan spirit kamu. Tanggung jawab kami adalah memastikan dan menyiapkan jalanannya. Sebagai contoh, ini contoh ya. Selama ini dan saya yakin adik-adik mahasiswa juga udah banyak mendengar, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan terakhir, teriakan atau komplain aspirasi terhadap merchant-merchant atau UMKM-UMKM yang berjualan di e-commerce. Mereka dibebankan dengan margin fee, charging fee yang cukup besar, kurang lebih sekitar 20%. Akhirnya itu menggerus kos produksi mereka. Alhamdulillah sekarang, kami, jadi kalau kita asumsikan ya, ini saya kasih contoh. Biaya misalnya saya beli di e-commerce-nya Mbak, penjualnya adalah Hafiz. Saya beli itu 100.000 ke bayar di e-commerce. Dibayar ke Hafiz cuma 80.000. Artinya Mbak sebagai e-commerce udah men-charge kurang lebih 20%. 20.000 itu rata-rata dibagi komponennya menjadi 2 biaya. Biaya layanan dan biaya promosi. Nah, ada biaya layanan yang kita keluarkan aturan itu wajib diberikan diskon 50% kepada pengusaha mikro dan kecil yang memang dia berjualan di e-commerce. Dan yang kedua, didorong kepada mereka yang produksi barang-barang dalam negeri. Karena banyak juga yang mereka impor, terus cuma sebagai, mohon maaf, sebagai seller, segala macam. Nah, kita dorong itu dalam rangka apa? Dalam rangka membuka, memberikan ruang, kemudahan, perlindungan kepada adik-adik kita, pengusaha-pengusaha mikro dan kecil. Dan ini kita dorong kebijakannya, dan sekarang sedang diintegrasikan sistemnya antara e-commerce dengan sistem di Kementerian UMKM, supaya ke depan nggak ada lagi sahwa sangka, by sistem semuanya. Jadi tinggal nanti ada kurang lebih 20 jutaan tuh Mbak entitas usaha yang dia beraktivitas di e-commerce. Dan mereka ke depan akan mendapatkan fasilitas insentif, kurang lebih diskon 50% untuk biaya layanannya. Dan alhamdulillah sekarang semua udah setuju, e-commerce juga udah oke. Nah, ini adalah salah satu bagian kita untuk mempermudah dan melindungi adik-adik kita, generasi muda dan pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di tanah air. Sekarang kita ke Hafiz. Hafiz, jadi kalau mendengar penjelasan dari Bang Menteri tadi, apakah memang masih melihat pemerintah ini seperti lepas tanggung jawab kalau kemudian mengedepankan menjadi wirausaha? Karena problem itu sangat kompleks. Apa yang dilakukan oleh Bang Maman, saya tidak bilang itu tidak tepat atau hal tidak selayaknya gitu loh. Tapi yang saya perlu tekankan adalah ya ekosistem saat ini, ya kan. Kita harus lihat mayoritas lapangan kerja kita aja di sektor informal, yang tidak ada safety net dan sebagainya hal. Dan ketika kita berbicara tentang teknologi, 90% startup di Indonesia itu tuh gagal. Seharusnya pemerintah itu tuh bisa membuat startup-startup seperti itu atau UMKM-UMKM lainnya itu bisa lebih sustain. Dan tidak hanya sustain. Balik lagi ketika kita hanya ingin membuat UMKM sustain, dia hanya akan berjalan di tempat. Kewirausahaan nanti akan menjadi survivorship aja. Dan di mana kan idealnya kita semua bisa sepakat di mana UMKM tersebut bisa naik level lagi dan bisa menyerap lapangan kerja yang lebih lagi. Nah, sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang ya Koperasi Desa Merah Putih. Saya sih masih belum melihat kalau semisalnya ternyata ya KDMP itu mampu untuk menjadi agregator gitu loh. Justru saya penasaran, memang sudah ada bukti lapangan bahwa selama ini UMKM itu sangat sekali dibantu oleh KDMP. Karena yang saya tangkap KDMP saja itu ada di berbagai macam lokasi yang jauh sekali dari UMKM-UMKM. Saya sangat penasaran bagaimana bisa koperasi tersebut bisa mengintegrasikan ya produk-produk UMKM-nya. Jadi menurut saya concern terkait KDMP ini memiliki potensial besar untuk merusak ekonomi di level maybe warung Madura, UMKM kecil dan mikro itu sangat besar. Yang saya inginkan dan anak muda inginkan adalah bagaimana sih nanti ketika kami ingin membuat UMKM, pemerintah bisa menjaga kami dari apa? Dari kebijakan mereka sendiri.
Oke, nah sekarang kita berbicara soal mahasiswa ini kan memang banyak sekali tentunya masukannya ya dari berbagai kanal yang disampaikan buat pemerintah. Tapi kalau dari Hafiz sendiri melihatnya, apakah suara-suara dari mahasiswa ini sudah cukup didengarkan belum sama pemerintah? Wah, itu untuk suara sendiri tergantung suara mana. Karena beberapa bulan yang lalu kan ada suara mahasiswa yang memang sudah didengar secara langsung oleh Wapres kita. Tapi saya rasa masih belum ada hasilnya gitu loh. Saya sangat menyayangkan sebenarnya. Sebenarnya kan kerjaan BEM UI itu tidak hanya menjadi mitra kritis atau demo doang gitu loh. Dari BEM UI sendiri bahkan banyak sekali program kerja yang dilakukan untuk membantu kita para anak muda untuk bisa berkarir gitu loh. Salah satunya Karir Talk dari BEM UI, bahkan ada UI Innovation War. Disinilah merupakan dimana kita ingin membuktikan bahwa kita sekarang trying to survive, we're trying to help each other. Kita ingin membantu kawan-kawan mahasiswa kami gitu loh. Karena kami melihat saat ini, kalau misalnya kita hanya dipaksa untuk semangat di dalam kondisi yang sangat tidak mungkin untuk bersemangat, wallahi kita ujung-ujungnya akan ya udah terpuruk dan kita hanya bisa berpikir bahwa sepertinya memang kami sebagai mahasiswa hanya bisa ya menjadi kerja di lapangan kerja saja. Karena bayangkan saja kalau misalnya kita mau membuka usaha bisnis ya kan, kita misalnya harus minjem ke bank atau minjem kemana-mana gitu loh. Sekarang aja suku bunga kita naik terus-terusan. Belum lagi orang-orang yang lulus fresh graduate, mayoritas ada yang harus bayar orang, harus bantu keluarganya, harus bantu adik-adiknya dan sebagainya hal. Saya melihat bahwa saat ini pemerintah itu masih belum bisa memberi kapasitas kepada kita gitu loh. Kita tidak bisa kapabilitas. Dan sayangnya pemerintah masih belum bisa memberi pilihan sama sekali kepada anak muda saat ini. Oke, tadi saya lihat Bang Maman tepuk tangan nih waktu Hafiz menjawab. Mungkin apa tanggapannya Bang Maman? Pertama, saya makasih ya. Student community ataupun komunitas BEM-BEM kampus seperti Hafiz dan kawan-kawan, ini adalah ruang yang harus selalu hidup di tanah air kita. Sebagai bagian dari sosial kontrol terhadap kita juga. Makanya kalau tanya ke saya senang sekali ketemu dengan adik-adik saya mahasiswa, karena justru kita itu harus seperti tangkapan ikan hiu, tangkapan ikan salmon di tengah lautan. Ada ikan salmon, Mbak. Kalau ditangkap oleh nelayan di Jepang kan dia harus hidup tuh sampai ke pelabuhan. Ada 2 contoh kasus, pada saat ikan salmon itu tidak ada apa-apa, sampai di pelabuhan lebih banyak mati. Tapi pada saat ditaruh anak ikan hiu di situ, yang dimana akhirnya ikan salmon itu dipaksa terus untuk bergerak, ternyata sampai di pelabuhan lebih sedikit mati. Artinya maksudnya kritikan yang konstruktif tentunya ya, maksud saya bukan kritikan yang destruktif, itu kami butuhkan. Makanya saya tadi tepuk tangan, saya berterima kasih kepada adik saya Hafiz, terus hidupkan kritikan ini karena kita butuh itu. Tetapi di satu sisi, saya bukan berarti ingin excuse, enggak. Karena saya mau bilang bahwa inilah bagian dari ruang kami juga ingin menyampaikan bahwa ini loh yang sudah kita capai. Sebagai contoh, dulu kementerian, gini, mungkin saya mulai dari gini. Perintah ataupun direction dari presiden itu clear. Narasi besarnya adalah keadilan ekonomi di tanah air kita. Inilah tugas kami sebagai pembantu beliau untuk menerjemahkan konsep dan narasi direction besar Pak Presiden. Makanya kalau dilihat dalam banyak kesempatan, program ataupun yang kita dorong itu program-program yang menyentuh pada basis-basis ekonomi kerakyatan. Salah satunya sektor UMKM ini. Yang kedua, saya ingin pastikan bahwa satu hal. Dulu sekali, beberapa tahun yang lalu, pada saat sudah mulai booming Alfamart dan Indomart, Alfamart dan Indomart juga dianggap sebagai salah satu entitas bisnis yang berpotensi menggerus warung Madura. Ternyata sudah dijelaskan ya Bang, ternyata alhamdulillah mereka bertiga bisa tumbuh survive dengan marketnya masing-masing gitu loh, makanya dengan hadirnya. Tadi udah kita tangkap Bang, bagaimana pemerintah ini mendengarkan juga ya suara dari mahasiswa atau dari pemuda. Nah, kita masih akan lanjutkan pembahasan, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.